Beberapa waktu lalu jasad seorang siswi SMP ditemukan dengan kondisi mengenaskan di tempat pemakaman umum TPU Talang Kerikil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. AA menjadi korban pembunuhan sekaligus kejahatan seksual oleh 4 pelaku yang masih di bawah umur. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang untuk dilakukan proses otopsi. Dari hasil pemeriksaan forensik, korban meninggal dunia secara tidak wajar karena ditemukan luka pukulan benda tumpul di bagian leher dan indikasi kekurangan oksigen. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan penyidik Polrestabes Palembang terungkap bahwa para pelaku yang tega melakukan pembunuhan tersebut adalah 4 orang anak di bawah umur yang sudah berencana melakukan tindak asusila terhadap korban. Keempat pelaku, IS, MZ, NS, dan AS diketahui masih di bawah umur. Pelaku utama IS yang berusia 16 tahun telah tercukupi usianya untuk dilakukan penahanan. Sementara 3 dari 4 pelaku lainnya yang berusia kisaran 12 dan 13 tahun tidak ditahan meski telah berstatus tersangka. Ketiganya dititipkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Keempat tersangka semuanya dikenakan pasal berlapis, pencabulan, penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang perlindungan anak. Kasus yang menggegerkan warga Palembang ini kini masih terus diselidiki penyidik Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim TV One mengabarkan. Ya, 1 orang pelaku ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian, 3 orang pelakunya lain direhabilitasi ya bahasanya ya. Informasinya seperti itu. Dan pihak keluarga juga sangat menyesalkan sudah ditangkap pelaku, tapi ternyata 3-nya tidak diproses secara hukum karena memang masih di bawah umur. Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Heri Firmansyah, ahli hukum pidana. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Heri. Assalamualaikum Mas Heri. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga sudah bergabung bersama kita sudah ada Bang Petri. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini kakak sepupu korban. Selamat pagi, Bang Petri. Malam. Ya, Bang Petri, sebelumnya kita mengaturkan duka cita ya, Bang Petri, yang sedalam-dalamnya. Semoga kondisi keluarga saat ini semakin kuat, diberikan keikhlasan lah ya, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan ini. Bang Petri, kami ingin tahu ini kronologisnya, tahunya pertama kali itu gimana tuh, Bang Petri? Pertama kali kronologinya ya, saya kan keluar dari rumah untuk beli obat ibu ya kan. Nah, ada warga kasih tahu kalau ada cewek di kuburan itu sudah ada yang meninggal lah intinya kan. Nah, saya disuruh ke sana untuk cek apakah keluarga saya atau bukan. Nah, dan terus saya ke sana, ternyata memang itu adik saya. Ya, Bang Petri, saat itu berarti pelaku belum diamankan ya? Kalau dari keluarga, tahu nggak sih sebenarnya para pelaku ini siapa? Apakah memang kenal dekat, keluarga juga mengetahui? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu mengenal dan juga tidak mengetahui begitu. Saya nggak kenal. Oke, tapi kami kan yang membaca dan mengikuti pemberitaan ini kan cukup tercengang juga ya. Ternyata pada saat proses evakuasi jenazah itu ternyata ada pelaku di lokasi, kabarnya seperti itu. Gue lihat juga kan ada berita di TKP itu juga, Pak. Dan saya keheran itu kan. Nah, tentu perkembangan penanganan kepolisian kan saat ini kan sudah cukup signifikan begitu ya. Sudah juga ditetapkan ada 4 pelakunya, 1 diketahui sebagai pelaku utama. Petri atau Bang Petri mengenal nggak 4 pelaku atau salah satu dari pelaku ini? Tidak, Pak. Saya tidak kenal mereka berempat, Pak. Oke, tapi kira-kira adik Anda
atau almarhumah ini mengenal nggak dari para pelaku ini? Kalau kemungkinan kenal Pak, tapi saya pihak dari kakak sepupu tidak pernah lihat mereka main ke rumah apapun ditemu di jalan Pak. Oke, Bang Petri, terakhir dari adik sepupu korban, adik sepupu Anda ini kemana pamitnya kepada orang rumah? Kalau adik saya pas keluar itu tidak ada pamitan sama sekali Kak. Dia keluar keluar aja kayak nggak ngomong apa-apa, gitu langsung keluar. Itu aja sih Kak. Biasanya kan kalau keluar tuh kan ngomong kan, setiap hari-hari juga dia tuh ngomong. Mau ke warung apapun itu dia ngomong. Dan hari Minggu itu tidak ada omongan sama sekali, dia mau kemana, main kemana, ini nggak pernah. Hari H itu pas hari Minggu nggak pernah ngasih tahu dia mau kemana. Ya, Abang dengan korban ini sangat dekat sekali ya Bang ya, sehari-hari bersama ya? Ya, setiap hari sama saya Kak. Oke. Kalau misalnya terakhir sempat nggak sih dia cerita dekat dengan siapa atau kenal nggak sih sama teman-temannya? Ada mention nggak nama-nama pelaku ini? Kalau itu nggak pernah cerita tuh Kak. Soalnya kan dia kan kalau itu kan dia tuh jualan Kak kalau siangnya kan. Jadi nggak pernah cerita tentang cowok apapun kawan dekatnya. Dia pokoknya fokus nyari duit aja Kak. Nyari duit. Untuk dia kan pengen beli HP untuk biaya di sekolah dia. Itu aja sih Kak sebenarnya Kak. Tapi dari penanganan petugas kepolisian ada nggak diinformasikan kepada pihak keluarga kabarnya memang ada perkenalan dengan salah satu pelaku begitu kabarnya? Benar nggak ini informasi ini? Informasi itu memang benar Pak, ada yang kenal. Waktu itu juga sebelum 2 minggu yang lalu, ya kan, sebelum 2 minggu yang dia meninggal ini, saya pernah tidak sengaja lihat dia teleponan sama cowok, dan saya pun saya langsung ambil HP-nya itu. Tapi pas saya itu nggak tahu siapa cowok itu. Sandra. Nah itu sih Pak. Maksud Anda mengambil HP itu untuk? Karena dia ini kan sampai pagi Pak, subuh sampai jam 3 pagi. Mungkin dia kecapean, lupa matiin HP. Dan saya keluar dari kamar ngecek ibu saya. Rupanya dia ini masih megang HP ibu saya kan. Dan saya pun ngambil HP itu dan lihat, nah kok teleponan. Tapi pas di suara itu, suara cowok kan. Saja aku matiin HP-nya, aku bacain semua cek-ceknya. Sudah itu, besok paginya aku kasih tahu ibu saya. Jangan dikasih Ayu lagi HP karena Ayu ini teleponan, cewekan, takutnya hal yang tidak inginkan. Jadi sejak itu tidak boleh megang HP lagi Kak. Baik, oke. Nanti kita akan sambung baik sama Bang Petri, kita akan juga ke Mas Heri. Mas Heri nanti mungkin boleh dijawab gitu ya terkait ini walaupun masih di bawah umur, tapi kan perlakuannya, aksinya ini kan keji banget, memperkosa dan juga membunuh begitu ya. Hanya satu pelaku yang diamankan pihak kepolisian, 3-nya lagi akan seperti apa? Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.